Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 35. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Fatih Jin tersenyum, aku menemukannya. Letaknya di lembah Raja Binatang di bagian dalam hutan liar. Ini informasi dari lembah Raja Binatang di hutan liar. Aku memberikannya kepadamu secara gratis, bukankah aku murah hati? Xiao Chen merasa senang, ia menerima informasi tentang lembah Raja Binatang dari Jin Dabao dan mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengerutkan kening. Wilayah dalam Savage Forest relatif berbahaya, ada banyak spirit beast tingkat tinggi di sana. Bahkan seorang martial grandmaster pun hanya bisa bergerak di dekat batas wilayah dalam. Untuk memasuki zona inti, seseorang harus setidaknya menjadi seorang martial saint. Terlebih lagi, bahkan seorang martial saint pun tidak akan merasa mudah untuk melewatinya. Setiap tahun, di Whitewater City, akan ada berita tentang para ahli martial saint yang tewas di pedalaman Savage Forest. Menurut rumor, ada binatang buas kuno di sana, kekuatan mereka bahkan lebih besar daripada Martial King. Lembah Raja Binatang Buas terletak di jantung hutan Savage. Itu adalah tanah pemakaman. Ketika binatang buas roh tingkat tinggi mendekati akhir hidup mereka, mereka akan secara otomatis pergi ke sana dan mati dalam posisi duduk. Ini adalah hasil dari kepercayaan mereka. Dengan kekuatan Xiao Chen, sungguh bodoh jika ia berpikir bisa masuk sendirian. Melawan binatang roh yang lebih kuat dari Martial Saint, Xiao Chen bahkan tidak akan sampai ke lembah Raja Binatang dan kemungkinan besar akan mati sendirian dalam perjalanan ke sana. Jin Dabao melihat Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya dan tersenyum, "Kakak Xiao, jangan pikirkan itu lagi. Dengan kekuatanmu, kau tidak mungkin bisa masuk ke sana." Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Chen, "Tidak mungkin aku bisa masuk ke sana dengan kekuatanku. Mungkinkah kau punya cara lain?" Si gendut terkekeh dan membuka kipas emas di tangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Kau lihat pengumuman yang dipasang di lantai 1 pavilion Liu Sang?" Xiao Chen mengangguk, "Ya, aku melihatnya, itu adalah pengumuman paling tidak tahu malu yang pernah kulihat." Si gendut tersenyum agak canggung, "Bagaimana kau bisa bilang itu tak tahu malu? Itu cuma perbedaan kecerdasan antar manusia. Jangan bicarakan itu, ini metode Tuan Gemuk ini. Setelah hari ini, hampir semua kultivator akan tahu lokasi sisa kuno." Tatapan aneh muncul di mata Xiao Chen. Ia bertanya, "Kau ingin mengaduk air?" Catatan TL, mengaduk air berarti menimbulkan kekacauan. Fatih Jin tersenyum puas, lemak di wajahnya terus-menerus bergetar. Memang, kemunculan peta sisa kuno ini telah menarik banyak kultivator. Di antara mereka, keluarga bangsawan tidak akan peduli dengan klan Jiang dan akan langsung mendatangi mereka untuk mendapatkan peta tersebut. Adapun kultivator kuat lainnya, meskipun mereka kuat dan merupakan martial saint, mereka tidak berani menyinggung klan Jiang. Jadi, jika mereka ingin mendapatkan peta itu, mereka harus memikirkan cara lain. Tuan Gemuk ini memberi mereka kesempatan. Perkiraan konservatif Martial Saint yang bukan milik kekuatan besar manapun yang tiba di kota air putih setidaknya 50 orang. Lebih dari 50 Martial Saint, ditambah dengan banyaknya Martial Grandmaster. Jajaran seperti itu tidak akan lebih lemah dari kekuatan besar manapun. Xiao Chen terus merenungkan hal ini, tempat yang begitu memikat tidak hanya akan menarik beberapa Martial Saint independen, tetapi mungkin juga menarik beberapa Martial King. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat. Memikirkan hal ini, perjalanan ke Ancient Remnants ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang dipikirkannya. Bayangkan, ia bahkan berpikir untuk masuk ke sana sendirian, bergegas masuk lebih dulu sama saja dengan bunuh diri. Fatih Jin terus menganalisis situasi, coba pikirkan, jika sisa-sisa kuno itu ada, yang akan tertawa terakhir adalah klan bangsawan. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Bagi orang lemah sepertiku, kita hanya bisa menimbulkan kekacauan agar bisa bersaing dengan mereka, memancing di perairan yang bermasalah. Catatan TL, memancing di perairan yang bermasalah berarti memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadi. Xiao Chen memikirkannya dengan saksama, memang benar seperti yang dikatakan si gendut.
Sangat tidak realistis bagi para kultivator independen seperti mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri demi bersaing memperebutkan keuntungan dengan kekuatan besar dan klan bangsawan. Apakah ada kamar kosong di pavilion Liu Sangmu? Aku ingin beristirahat di sini selama 2 hari. Xiao Chen memutuskan ia tidak lagi terburu-buru, dan sebaiknya ia memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Ketika dia pergi malam sebelumnya, ada sekelompok kultivator klan Jiang yang mengawasinya. Meskipun tidak ada Grandmaster bela diri, dia telah membuang-buang tenaga untuk menghadapi mereka. Ia sangat membutuhkan tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri, tempat di mana tak seorang pun akan mengganggunya. Jin Dabao tampaknya sangat misterius. Xiao Chen berpikir para pendukung pavilion Liu Sang jelas tidak takut pada klan Jiang. Fatih Jin tersenyum, apakah kau meminta jasa kami untuk menyediakan tempat berlindung? Tidak masalah, tidak ada urusan yang tidak bisa dilakukan Tuan Gendut ini. 10.000 tael perak per hari. 10.000 tael perak per hari, itu berarti 30.000 tael perak untuk 3 hari. 100 tael perak setara dengan 1 tael emas. Si gendut ini benar-benar berhati hitam, ia harus menghabiskan 300 tael emas untuk tinggal selama 3 hari. Lupakan saja, aku bisa dengan santai mencari tempat tinggal selama 3 hari. Ini adalah tindakan khas orang yang boros. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan mau. Jadi, ia pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Si gendut segera memegang Xiao Chen, berkata, "Kakak Xiao, kenapa kau selalu terburu-buru? Aku bahkan belum selesai bicara. Sebenarnya, kamar ini bisa dipinjamkan kepadamu secara gratis." Jin Dabao membisikkan beberapa patah kata ke telinga Xiao Chen. Lalu, ia mulai tersenyum vulgar, "Kak Xiao, bagaimana menurutmu?" Xiao Chen berpikir sejenak, "Aku akan memberikannya padamu dalam 3 hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua kultivator di kota Whitewater kini tahu lokasi Ancient Remnant. Namun, tak seorang pun berani pergi. Meskipun lembah Raja Binatang Buas dikatakan sebagai kuburan, mungkin masih ada binatang buas roh yang kuat yang hampir mencapai akhir hidupnya dan belum mati. Binatang buas roh yang bisa memasuki lembah Raja Binatang Buas akan dapat dengan mudah membunuh seorang master bela diri agung selama mereka masih memiliki satu tarikan napas tersisa. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang berani memasuki bagian dalam hutan Savage. Mereka mengandalkan segelintir klan bangsawan, berharap mereka bisa mengukir jalan masuk. Berharap memang menyenangkan, tapi kenyataan memang kejam. Pada hari ini, sebuah titik hitam terbang menuju Savage Forest dari langit selatan Whitewater City. Ketika titik hitam itu semakin dekat, sebuah kapal perang hitam besar muncul dalam pandangan mereka. Ada bendera hitam bertuliskan, Ji, yang berkibar di kapal. Harta karun rahasia klan Ji, kapal perang kerajaan hitam, benar-benar terbang. Kapal itu akan bertarung dengan kapal perang emas Markis Bui. Selanjutnya, sebuah titik putih kecil terbang dari arah ibu kota prefektur Sishui. Saat titik itu semakin dekat, mereka melihat bahwa itu adalah seekor burung es raksasa. Di punggung burung es itu, terdapat istana es yang berkilauan dengan cahaya dingin. Istana es mendalam klan Duanmu juga terbang. Ini kiamatnya, sepertinya mereka siap mendarat di lembah Raja Binatang langsung dari langit. Sialan, aku menunggu mereka mengukir jalan untuk kita. Bayangkan mereka semua terbang ke langit. Kalau kau bisa memikirkan rencana seperti itu dengan akal sehatmu, apa kau pikir klan bangsawan ini tidak akan memikirkannya juga? Naif sekali. Ketika para kultivator kota air putih melihat situasi ini, mereka tak kuasa menahan diri. Mereka semua mulai bersiap memasuki bagian dalam hutan Savage. Pada saat itu, beberapa martial saint yang kuat muncul dan mengumpulkan semua orang untuk memasuki lembah Raja Binatang bersama-sama. Xiao Chen berdiri di dekat jendela dan menatap langit dengan tenang. Ia memandangi 3 harta karun rahasia yang terbang menuju pedalaman hutan Savage. Namun, ia tidak merasa gelisah atau bersemangat. Dor, dor, dor. Si gendut membuka pintu kamar Xiao Chen dan langsung masuk. "Kakak Xiao, 3 hari sudah habis, apakah barang-barangnya sudah siap?" Xiao Chen terdiam. Ia mengeluarkan sebuah patung kayu dan menyerahkannya kepada Jin Dabao. Si gendut menerimanya dengan gembira dan dengan hati-hati memasangnya ke dalam cincin spasial di jarinya. Xiao Chen berpikir, meskipun 10 cincin yang dikenakan si gendut ini sangat mencolok, semuanya adalah cincin spasial.
Untuk memiliki begitu banyak cincin spasial, dia jelas tidak memiliki latar belakang atau kekuatan yang sederhana. Apakah kau punya perlengkapan yang bisa kau jual padaku? Tanya Xiao Chen, mencoba peruntungannya. Daerah pedalaman Savage Forest sangat berbahaya, ia sudah berpikir untuk membeli beberapa perlengkapan, tetapi tidak menemukan cara untuk melakukannya. Jin Dabao mengeluarkan 10 anak panah dan terkekeh. Aku tahu kau akan menanyakan ini, Tuan Gemuk ini sudah menyiapkannya. 10 panah cahaya esensi seharga 10.000 tael emas, tidak ada tawar-menawar. Xiao Chen merasa senang, panah cahaya esensi ini memang diciptakan untuknya. Busur pembunuh jiwa sudah sangat kuat, dan ia hanya kekurangan anak panah. Dengan panah cahaya esensi, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Namun, harganya sangat tinggi, hampir sepadan dengan semua yang dimilikinya. Namun, Xiao Chen tidak ragu dan membeli semuanya. Lagi pula, meskipun ada hal lain yang bisa ditawar, untuk panah langka seperti ini, tidak ada dasar untuk tawar-menawar. Heavenly Crave Manor hanya akan menjual 1000 Essence Light Arrows per tahun. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, bahkan jika seseorang punya uang. Bagi si gendut untuk mendapatkan 10, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kekayaan yang luar biasa. Setelah membayar, ia menyimpan panah cahaya esensi dengan baik. Lalu Xiao Chen tiba-tiba teringat sesuatu, armor pertempuran peringkat bumi yang dikenakan Yan Qianyun masih ada di tanganmu, kan? Jin Dabao, apa yang kau pikirkan? Itu tidak untuk dijual, harganya setidaknya 1 juta tael emas. Lagi pula, kau sedang bangkrut sekarang. Xiao Chen tersenyum tipis, kalau aku tidak membuatnya pingsan, bagaimana mungkin kau mencabut semua rambutnya sampai tak tersisa? Jadi, aku berhak mendapatkan Earth Ranking Battle Armor ini. Si gendut berkata dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Meskipun Tuan Gendut ini mencintai uang, aku tidak mencintainya sampai sebegitu bejatnya. Semua itu hanya rumor. Keduanya bertengkar cukup lama sebelum akhirnya Xiao Chen menuliskan surat perjanjian senilai 500.000 tael emas dan mengambil Earth Rank Battle Armor itu. Setelah Xiao Chen berjalan jauh, Jin Dabao memegang surat perjanjian itu dan terkekeh, kau benar-benar telah jatuh ke dalam perangkapku. Lagi pula, Battle Armor itu adalah harta yang tak ternilai. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki. Su Xiao Xiao berjalan anggun sambil membawa sitarnya. Ia bertanya dengan suara lembut, apakah kau memberinya panah cahaya esensiku? Si gendut buru-buru menyimpan surat perjanjian itu dan berkata dengan sikap yang benar, aku telah mengikuti niat Nona Xiao Xiao dan memberikan panah cahaya esensi kepada Xiao Chen sebagai seorang teman. Itu bagus, kita juga harus bergerak. Di pinggiran luar hutan Savage, Xiao Chen melebarkan langkahnya dan bergegas menuju bagian dalam hutan Savage. Mayat-mayat binatang roh berserakan di mana-mana. Biasanya, akan ada orang-orang yang berebut mayat binatang roh. Sekarang, tak seorang pun tertarik pada mereka. Xiao Chen bahkan melihat beberapa mayat binatang roh tingkat 3 tergeletak di sampingnya. Tak seorang pun repot-repot memindahkan atau mengambilnya. Xiao Chen berhenti dan mengeluarkan pisau kecil. Ia mulai menggunakannya, mengiris tubuh binatang roh tingkat 3. Bahkan inti roh binatang roh tingkat 3 yang paling biasa pun bernilai setidaknya 1000 tael perak. Xiao Chen sekarang benar-benar bangkrut. Lagi pula, ia berutang banyak pada si gendut itu. Tak perlu mengabaikan uang yang tergeletak di pinggir jalan. Orang ini benar-benar brengsek. Dalam situasi seperti ini, di mana semua orang memanfaatkan waktu mereka sepenuhnya, dia malah meluangkan waktu untuk menggali inti roh yang ditinggalkan orang lain. Sudahlah. Ayo cepat pergi, kita sudah sangat terlambat. Sekalipun kita hanya menemukan besi tua, kita masih bisa menjualnya seharga ratusan ribu tael perak. Dua kultivator, yang bahkan bukan master bela diri kelas superior, berjalan melewati Xiao Chen. Mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Chen dan membencinya. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikan mereka. Bahkan tidak yakin mereka akan mampu bertahan dalam perjalanan ke lembah Raja Binatang Buas. Bayangkan mereka berfantasi mendapatkan harta karun dari sisa kuno. Bahkan jika kau mendapatkannya, apa kau bisa keluar hidup-hidup? Xiao Chen menyimpan 3 inti roh tingkat 3 dan melanjutkan perjalanannya. Mayat binatang roh berserakan di hadapannya. Xiao Chen bahkan menemukan beberapa mayat binatang roh tingkat 4 yang membuatnya mendapatkan sedikit kekayaan. Biasanya,
binatang roh peringkat 5 tidak akan muncul di pinggiran luar hutan Savage. Meskipun biasanya berbahaya, ada banyak kultivator di sini hari ini. Ketika mereka semua bekerja sama, tidak ada binatang roh yang bisa menghalangi mereka. Ledakan, ledakan, suara pertempuran terdengar di telinga Xiao Chen. Xiao Chen memperluas indera spiritualnya dan melihat ke arah suara itu. Sekelompok kultivator sedang mengepung dan melawan binatang roh yang sepenuhnya berwarna emas. Binatang suci emas, pikir Xiao Chen kaget. Binatang roh yang dikepung itu adalah singa emas murni, kepalanya bahkan dihiasi tanduk emas. Tak disangka ada binatang suci semacam ini, seru Xiao Chen kaget dan hatinya bergejolak. Namun, sepertinya garis keturunannya tidak murni. Pada zaman kuno, ada sejenis binatang roh, tubuhnya sepenuhnya berwarna emas, bahkan darahnya pun berwarna emas. Itu adalah binatang suci emas. Inti roh yang dihasilkannya memiliki kualitas terbaik di antara mereka yang setingkat. Konon katanya ada binatang buas kuno di hutan buas. Meskipun mereka tidak melihat binatang buas, mereka menemukan binatang suci emas. Pasti karena banyak kultivator yang datang dan tak sengaja bertemu dengannya. Kalau tidak, dengan spiritualitas binatang roh semacam ini, ia pasti sudah kabur sebelum ada yang mendekat. Namun, garis keturunan binatang suci emas ini sangat tipis, sehingga nilainya tidak lagi mengejutkan. Xiao Chen hanya tertarik pada tanduk emasnya. Dia belum menemukan bahan yang cocok untuk mantra pemberian kehidupannya. Tanduk emas adalah bagian terpenting dari binatang suci emas. Tak perlu dikatakan lagi, tanduk itu memiliki spiritualitas yang tinggi. Ia melompat ke dahan pohon dan terus melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ketika ia semakin dekat dengan pertempuran, ia mengamati mereka dengan saksama. Ada dua kelompok orang yang mengelilingi singa emas ini. Saat itu, singa emas itu sudah kehabisan tenaga. Suasana langsung menjadi sangat aneh. Pemimpin kedua kelompok kultivator ini adalah para martial saint. Mereka masing-masing memimpin 10 kultivator dengan pakaian berbeda. Jelas bahwa kelompok-kelompok ini dibentuk di menit-menit terakhir. Puci. Singa emas itu menyemburkan api keemasan. Api itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat melesat menuju kepala kelompok di sebelah kanan. Api ini sangat kuat, tetapi singa emas itu sedang terluka parah. Api yang disemburkannya agak kurang. Sang martial saint berjubah abu-abu menamparkan api itu dan sesuatu yang aneh terjadi. Api keemasan itu tiba-tiba memantul kembali dan menuju ke arah kelompok orang lainnya. Sejumlah besar kultivator yang tidak siap langsung terluka. Zhang He, apa yang kau lakukan? Teriak martial saint yang memimpin kelompok lain dengan marah. Catatan, Zhang He ini berbeda dengan Ark Janji 10 tahun, keduanya ditulis dengan aksara Mandarin yang berbeda tetapi bunyinya sama. Sang pendekar bela diri yang dikenal sebagai Zhang He tersenyum dingin, apa yang kulakukan? Bukankah itu yang kau pikirkan? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Jika kau tidak sengaja melakukan kesalahan sebelumnya, apakah makhluk ini bisa melukaiku? Selagi mereka berdua berbicara, mereka tak henti-hentinya menyerang. Singa emas yang sudah terluka parah itu tak lama lagi akan hidup. Kedua belah pihak sengaja sesekali melontarkan api ke arah lawan. Kedua martial saint itu tidak terlalu terganggu, tetapi kelompok martial grandmaster sangat disayangkan. Terkadang ada yang terbakar. Para senior, meskipun binatang suci emas ini berharga, garis keturunannya sudah sangat terkikis. Tidak perlu bertarung sampai mati di sini untuk ini. Memang, ayo kita bergegas ke lembah Raja Binatang. Bahkan besi tua dari sana akan jauh lebih berharga daripada ini. Para petani di belakang mereka memberi nasihat. Jika kedua orang ini terus seperti ini, seseorang mungkin bisa mati. Ledakan. Setelah serangan terakhir, singa emas itu akhirnya jatuh ke tanah. Kedua belah pihak saling menatap dengan waspada. Tak seorang pun maju untuk mengambil mayatnya. Zhang He menatap lawannya, Zhou Hongyu, kekuatan kita sangat mirip, tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Mustahil bagimu untuk memonopoli singa emas ini. Pertempuran antara kau dan aku sudah lama menunda kita. Jika kita masih ingin pergi ke lembah Raja Binatang, kita harus menyelesaikan ini secepatnya. Zhou Hongyu berpikir sejenak, baiklah. Aku hanya menginginkan tanduknya, aku tidak tertarik pada sisanya. Zhang He tersenyum, seharusnya kau bilang tadi, aku hanya menginginkan inti roh.
Bagaimana kalau kita sisakan kulit, daging, dan darahnya untuk saudara-saudara di belakang kita? Zhou Hongyu mengangguk, kita berdua akan mundur selangkah dan mengirim satu orang ke depan untuk mengambil inti roh dan tanduknya. Bagaimana? Persis seperti yang aku pikirkan. Keduanya sepakat tentang pembagian singa emas dan mundur selangkah. Dua kultivator yang memegang pisau kecil keluar dari kelompok itu. Huci, sebuah bola api ungu tiba-tiba muncul di tanah, lalu berubah menjadi tembok api setinggi 2 meter. Saat tembok api itu muncul, kedua kultivator yang memegang pisau terkejut. Seketika tembok api itu berdiri, sesosok tubuh turun dan dengan suara, "Sua," bangkai singa emas itu menghilang. Terdengar gemuruh guntur dan sosok itu menghilang di kejauhan bersama singa emas itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Api tebal telah menghalangi pandangan mereka. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kedua martial saint itu saling memandang, lalu dengan cepat mengejar ke arah Xiao Chen mundur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat mereka berdua mulai mengejar, mereka hanya melihat sesosok makhluk terbang di langit. Zhang He berkata dengan tak percaya, mungkinkah itu seorang ahli martial king? Wajah Zhou Hongyu memucat dan ia menggelengkan kepalanya. Jelas bukan, aku bisa merasakan auranya bahkan lebih lemah daripada seorang Grandmaster bela diri. Itu pasti teknik bela diri terbang. Sialan, setelah menghabiskan semua usaha itu, melelahkan diri, akhirnya kita malah membiarkan orang lain diuntungkan. Mereka berdua merasa sangat menyesal. Seandainya mereka tidak saling curiga, binatang suci emas itu tidak akan direnggut. Xiao Chen baru berhenti setelah menggunakan mantra gravitasi untuk terbang jauh. Ia mengulurkan indera spiritualnya untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Tak disangka aku berhasil mendapatkan keuntungan sebesar itu. Kedua martial saint itu hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Ada senyum bahagia di wajah Xiao Chen saat ia mengeluarkan singa emas dari cincin semesta. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia menemukan bulu di perut singa emas itu telah memutih seluruhnya. Melihat ukuran tubuhnya, ia pastilah binatang roh remaja seperti Xiao Bai, kalau tidak, ia tidak akan mudah dibunuh oleh mereka. Legenda mengatakan bahwa binatang suci emas setidaknya mampu mencapai binatang roh tingkat 8. Itu setara dengan seorang petapa bela diri manusia. Tanpa ragu, Xiao Chen langsung memotong tanduk singa emas itu. Kemudian, ia mengambil darahnya. Legenda mengatakan bahwa darah emas ini dapat dikonsumsi langsung dan akan sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Xiao Chen berhasil mengumpulkan total 8 botol darah emas. Kemudian ia mulai membedahnya, mengekstrak inti roh emas. Inti roh keemasan memancarkan cahaya redup. Gas keemasan yang bisa dilihat dengan mata telanjang sedang dipancarkan. Energi spiritual yang lebih padat benar-benar bocor keluar darinya, seperti aliran mata air yang tak berujung. Energi yang mengerikan, bahkan jumlah yang bocor saja sudah sangat banyak, pikir Xiao Chen takjub. Jika ia menyerap semuanya, jumlahnya pasti akan sangat besar. Xiao Chen segera melakukan apa yang ia pikirkan. Ia meletakkan inti roh di tangannya dan duduk bersila. Ia kemudian memasuki kondisi kultivasi. Huci, energi spiritual keemasan itu bagaikan kabut yang langsung tersedot ke dalam mulut dan hidung Xiao Chen. Energi spiritual yang murni dan dahsyat mengalir deras bagai sungai. Xiao Chen mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan perlahan mencerna energi spiritual murni. Energi spiritual emas pekat yang seperti kabut mengalir keluar selama 2 jam sebelum berhenti. Retakan, terdengar bunyi berderak, dan inti roh keemasan itu retak dan berubah menjadi debu. Saat angin bertiup, ia lenyap sepenuhnya. Xiao Chen membuka matanya, dan cahaya ungu yang tajam memancar darinya. Setelah beberapa saat, cahaya ungu itu perlahan menghilang. Setiap kali Xiao Chen maju dalam kultivasinya, cahaya ungu ini akan muncul. Xiao Chen tidak dapat memahami apa itu, bahkan kompendium kultivasi pun tidak membahasnya. Mengingat kembali pikirannya, Xiao Chen tak mampu memikirkan hal ini sekarang. Ia dengan cermat memeriksa tubuhnya dan memeriksa energi yang terkandung dalam roh bela diri. Ia telah mencapai master bela diri tingkat superior. Inti roh binatang suci emas adalah harta karun yang tak terduga. Tak heran jika garis keturunan langka ini mampu membuat dua martial saint bertarung hingga hampir tak mampu melanjutkan perjalanan ke lembah Raja Binatang.
Xiao Chen menenangkan diri dan meregangkan lengan serta kakinya. Kemudian, ia bergegas menuju bagian dalam hutan Savage. Ia melancarkan seni terbang awan naga azure secara maksimal, dan sesosok bayangan naga muncul di belakangnya. Ia melesat cepat di tanah. Setengah jam kemudian, Xiao Chen tiba di sebuah sungai besar. Setelah menyeberangi sungai ini, ia akan memasuki bagian dalam hutan Savage. Namun, saat itu, sekelompok besar orang berkumpul di tepi sungai, mengumpat dengan keras dan tak henti-hentinya. Xiao Chen penasaran, dan ketika ia melewati kerumunan itu, ia mengerti mengapa sekelompok orang ini mengumpat. Satu-satunya jembatan kayu yang menghubungkan pinggiran luar dan bagian dalam hutan Savage telah dihancurkan oleh seseorang. Sungai itu lebarnya beberapa ratus meter dan terdapat monster air di dalamnya. Sekelompok orang di sisi sungai ini semuanya terhalang untuk menyeberang. Ah, jeritan memilukan terdengar dari air sungai. Dua petani yang mencoba berenang menyeberang ditelan oleh seekor ikan hitam aneh. Tak lama kemudian, bercak-bercak darah besar memenuhi permukaan sungai. Xiao Chen merasa sangat disayangkan. Ia telah melihat apa yang terjadi, kedua kultivator inilah yang mengejeknya sebelumnya. Besi tua di lembah Raja Binatang bisa dijual seharga ratusan ribu tael perak. Sayangnya, mereka bahkan tidak berhasil mencapai bagian dalam hutan Savage dan mati di sungai. Tong, seorang Grandmaster bela diri tiba-tiba melompat tinggi di atas sungai. Kemudian ia jatuh ke permukaan air. Ia mendorong pelan-pelan dengan kakinya dan tubuhnya terangkat kembali. Kini ia hanya berjarak 30 meter dari tepi seberang. Yang perlu ia lakukan hanyalah melompat dari permukaan sungai sekali lagi, dan ia akan mendarat dengan selamat di seberang sungai. Memikirkan hal ini, sang Grandmaster bela diri tersenyum gembira. Huci. Tepat saat ia mendarat di air untuk kedua kalinya, sebuah tentakel hitam melesat keluar dari air dan melilit kakinya. Sang Grandmaster bela diri tidak panik, ia bereaksi cepat dan menebasnya dengan pedangnya. Tentakel hitam itu langsung terkoyak. Puh. Sang Grandmaster bela diri kembali bebas dan melayang ke udara. Namun, sebelum ia berhasil terbang tinggi, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari air dan menariknya. Teriakan ketakutan keluar dari mulutnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tentakel-tentakel itu tetap menyeretnya ke dalam air. Siapapun di dekatnya pasti akan mendengar suara kunyahan. Gunong. Gelembung-gelembung terus bermunculan di permukaan air, dan genangan darah pun muncul. Banyak yang samar-samar melihat monster air hitam berenang di bawah permukaan air, punggungnya dipenuhi tentakel berbagai ukuran. Aku penasaran siapa bajingan yang merusak jembatan itu. Kita tamat, ada begitu banyak ikan yang mengerikan. Tak seorang pun bisa menyeberang. Mereka yang ingin menyeberang harus setidaknya seorang martial saint. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melompat menyeberangi sungai sekaligus dan akan ditangkap oleh tentakel makhluk mengerikan itu. Melihat seorang martial grandmaster tewas, kerumunan di tepi sungai tak lagi berani mencoba menyeberangi sungai. Mereka semua mengutuk orang yang merusak jembatan itu. Terdengar derap langkah kaki saat Zhang He dan Zhou Hongyu memimpin sekelompok besar kultivator mendekat. Xiao Chen segera bersembunyi di antara kerumunan. Ketika mereka berdua melihat jembatan itu putus, mereka tanpa ragu berteriak sekeras-kerasnya, melompat menyeberangi sungai. Mereka melompat tinggi ke udara, dan ketika mendarat di air, mereka membuat air memercik tinggi ke udara. Puh. Banyak tentakel terbang ke udara menuju mereka berdua. Keduanya melepaskan banyak cahaya pedang dan mengubah tentakel mereka menjadi pecahan-pecahan. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan orang banyak, mereka berdua mendarat dengan kokoh di sisi lain. Kemudian mereka dengan cepat bergegas menuju lembah Raja Binatang. Sialan, dua bajingan itu. Mereka bilang akan membawa kita ke lembah Raja Binatang buas. Ternyata mereka mengkhianati kita. Para kultivator yang mengikuti mereka mengumpat keras ketika melihat situasi itu. Orang-orang di samping mereka berkata dengan nada kesal, "Kenapa kau mengumpat? Lagi pula kau bukan orang yang baik. Kalian hanya memanfaatkan satu sama lain tadi, tidak ada gunanya berkomentar. Siapa yang kau marahi? Ulangi lagi kalau berani." Karena tidak bisa menyeberangi sungai, para petani di tepi sungai menjadi kesal. Setelah saling berbalas kata-kata yang tidak menyenangkan, suasana hati mereka pun berubah menjadi perkelahian.
Xiao Chen tak peduli dengan sekelompok orang ini. Saat hendak menyeberangi sungai, sebuah titik hitam tiba-tiba bergerak cepat dari hulu. Anehnya, kecepatannya luar biasa dan muncul di hadapan semua orang dengan sangat cepat. Titik hitam itu sebenarnya adalah sebuah kapal hitam. Orang-orang di tepi sungai tercengang dan berhenti bertengkar. Mereka merasa itu sangat aneh. Ada banyak monster air di sana. Mengapa sebuah perahu muncul dari hulu? Dari mana perahu ini berasal? Para pelanggan paviliun Liusang yang terhormat, baik yang baru maupun yang lama, Tuan Gemuk hadir kembali untuk menyelamatkan semua orang. Sesosok yang familiar muncul di haluan kapal. Jin Dabao berdiri di sana memegang kipas lipat emas, sambil tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Bang! Perahu hitam itu berlabuh di tepi sungai. Rombongan petani itu bersorak kegirangan saat mereka bergegas ke perahu, seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Tiba-tiba, anak panah melesat dari haluan perahu. Kerumunan di bawah terkejut dan mundur untuk menghindarinya. Si gendut tersenyum dan berkata, mereka yang ingin menyeberangi sungai harus membayar 10.000 tael perak, atau lupakan saja. Lagi pula, Tuan Gendut ini seorang pengusaha. 10.000 tael perak, ini perampokan di siang bolong. Cuma naik perahu menyeberangi sungai. Benar sekali, bahkan perampok pun tidak sekejam itu. Meskipun orang-orang di bawah sinis dengan kata-kata mereka, mereka tetap membayar pada akhirnya dan naik ke kapal. Xiao Chen menghitung jumlah orang, ada sekitar 3 atau 400 orang di sini. Si gendut itu telah mendapatkan 4 juta lagi dalam perjalanan ini. Xiao Chen sudah lama menduga si gendut akan bergegas ke hutan Savage juga, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Meskipun tak terduga, itu wajar. Xiao Chen bahkan menduga jembatan itu sengaja dirusak oleh si gendut. Dalam sekejap mata, semua orang di tepi sungai naik ke perahu. Si gendut berdiri di haluan dan menatap Xiao Chen. Ia berkata sambil tersenyum, "Kakak Xiao, naiklah. Aku tahu kau sudah bangkrut, tapi kakak gendut akan memberimu tumpangan gratis." Xiao Chen tanpa berkata apa-apa dan melompat ke udara, mendarat di haluan kapal. Kapal itu langsung menimbang jangkar dan berbalik. Kapal itu menyeberangi sungai dengan cepat, menciptakan cipratan besar saat tubuhnya yang besar mengiris air. Makhluk-makhluk mengerikan di dalam air semuanya menghindari kapal. Jin Dabao menerobos kerumunan lalu menuntun Xiao Chen ke palka kapal. Ia berkata dengan angkuh, "Bagaimana menurutmu, saudara Xiao? Perahuku lumayan bagus, kan?" Xiao Chen tersenyum tipis, meskipun itu bukan harta karun rahasia kelas raja seperti kapal perang kerajaan hitam, setidaknya itu adalah harta karun rahasia kelas roh. Si gendut terkejut, tetapi ia tersenyum dan berkata, "Saudara Xiao punya mata yang tajam. Bagaimana kalau aku membawamu langsung ke lembah Raja Binatang? Mengingat persahabatan kita, aku tidak akan meminta bayaran apapun." Xiao Chen berpikir, tebakanku memang benar. Ketika ia melihat perahu itu melayang turun dari hulu, ia sudah menebaknya. Selain terbang dari langit dan mendarat di hulu, tidak ada cara lain untuk masuk ke air. "Bisakah kau menunjukkan ruang kendalinya padaku?" tanya Xiao Chen. Ia benar-benar ingin tahu apakah harta karun rahasia legendaris ini sama dengan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Setelah Xiao Chen berkata demikian, dia mengeluarkan sebotol darah binatang suci emas dari cincin alam semesta dan meletakkannya di hadapan si gendut. Jin Dabao membukanya dan mengendusnya sebelum tersenyum cerah, "Tentu, tidak masalah. Tapi, waktunya terbatas, jangan buang-buang waktu terlalu banyak." Si gendut itu mengeluarkan energi dari tangannya, dan setelah menghantam suatu tempat yang tak diketahui, terdengar suara ledakan dan sebuah lubang muncul di palka perahu. Xiao Chen dan si gendut itu langsung jatuh ke dalamnya. Xiao Chen memutar tubuhnya dengan anggun di udara dan mendarat dengan mantap. Ia langsung merasakan aura yang familiar. Ia segera menutup mata dan memperluas indera spiritualnya. Sebuah formasi raksasa muncul di benak Xiao Chen. Ia bisa melihat setiap bagian formasi yang tersembunyi di seluruh perahu, mereka memancarkan cahaya hijau. Xiao Chen membuka matanya dan mengikuti pria gemuk itu ke pusat formasi. Kemudian, ia akhirnya melihat rahasia inti harta karun rahasia. Ada banyak batu roh yang tersebar di sekitar pusat formasi, dan ada beberapa orang tua yang terus-menerus mengarahkan aliran energi spiritual. Harta karun rahasia ini memang harta karun ajaib, pikir Xiao Chen kaget.
Hanya saja, orang-orang sekarang lupa cara menggunakan harta karun rahasia dan harus menggunakan batu roh untuk melakukannya. Kakak Xiao, ayo berangkat. Kita sudah sampai. Xiao Chen sedang asyik bermain ketika tiba-tiba diganggu oleh si gendut. Ia bahkan belum menemukan 10% dari kemampuan sebenarnya dari penggunaan harta karun rahasia ini. Harta karun itu telah berubah menjadi alat transportasi sederhana, ia merasa sangat disayangkan. Mereka berdua kembali ke palka perahu. Kelompok kultivator itu melihat pantai, dan mereka segera melompat turun. Setelah semua orang melompat, si gendut melambaikan tangannya dan perahu langsung melayang ke udara, menuju lembah Raja Binatang Buas. Sial, itu benar-benar harta karun rahasia. Si gendut ini terlalu mengerikan. Setelah mengambil 10.000 tael perak dari kita, mengapa dia tidak mengirim kita sampai ke lembah Raja Binatang? Semua orang di bawah mengumpat ketika mereka melihat situasi itu. Tinggi di angkasa, si gendut berdiri di haluan. Ia merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Ia merentangkan kedua tangannya dan menikmati semilir angin sepoi-sepoi, senang rasanya terbang menembus angkasa. Hah, tepat pada saat itu, sebuah kapal emas raksasa melesat melewati sisinya dengan cepat. Kapal itu menyerempet perahu si gendut, menyebabkan angin kencang bertiup kencang, si gendut hampir jatuh dari perahu. Dong, tepat saat si gendut hendak mengumpat, sebuah bayangan gelap tiba-tiba terbang di atas mereka. Sebuah gelas anggur jatuh dari atas dan mendarat di kepala si gendut. Catatan TL, gelas anggur Cina terlihat berbeda dari gelas anggur barat. Bentuknya mirip dengan cangkir teh Cina, tetapi lebih kecil. Xiao Chen menatap kapal perang yang terbang di atas mereka dan melihat Hua Yunfei. Harta karun rahasia kelas Raja Klan Hua telah muncul. Sialan, suatu hari nanti saat Tuan Gendut ini mendapatkan senjata rahasia kelas Kaisar, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Sialan, umpat si gendut sambil memijat kepalanya. Tepat pada saat itu, Xiao Chen melihat sesosok berdiri di atas pohon besar. Ia merasa sosok itu tampak familiar. Ia pun mengulurkan indera spiritualnya dan menyadari bahwa sosok itu adalah Chu Chaoyun. Ia memiliki pedang di punggungnya, dan rambut panjangnya berkibar-kibar. Ia berdiri di dahan pohon dan memandang ke kejauhan. Xiao Chen merasa aneh. Semua klan bangsawan membawa banyak orang, dan mereka bahkan membawa harta karun rahasia kelas raja. Sekte Pedang Berkabut adalah kekuatan terkuat di Provinsi Dongming, tetapi mereka hanya mengirim satu Chu Chaoyun. Lagi pula, dia sendirian. Ini tidak masuk akal. Tiba-tiba Chu Chaoyun menoleh dan tersenyum pada Xiao Chen, seolah menyapanya. Xiao Chen terkejut, mungkinkah dia melihatku? Aku hanya mengirimkan indera spiritualku, bahkan seorang martial saint pun tak akan bisa merasakannya. Sebilah pedang cahaya tiba-tiba muncul di bawah kaki Chu Chaoyun, membawanya ke angkasa. Ia pun bergegas menuju perahu si gendut. Weng, pedang cahaya menghilang, dan Chu Chaoyun mendarat dengan kokoh di haluan kapal. Xiao Chen merasakan aura berbahaya, dan ia mundur 3 langkah. Chu Chaoyun tersenyum tipis dan melompat turun dari haluan. Ia berkata kepada Xiao Chen, "Saudara Xiao, jangan khawatir. Aku di sini hanya untuk menumpang." Si gendut berdiri di samping dan tersenyum dingin, "Kau pikir ini kapal siapa? Kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati?" Si gendut baru saja menderita 2 kali berturut-turut sebelumnya dan saat ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika melihat Chu Chaoyun naik tanpa diundang, ia mulai melampiaskan amarahnya. Chu Chaoyun hanya tersenyum tipis dan berjalan ke sisi si gendut. Ia menyerahkan setumpuk uang kertas tael emas dan berkata, "Orang-orang klan Jinmu semuanya pengusaha. Aku yakin kau akan menerima kesepakatan bisnis ini tanpa usaha apapun." Jinda Bao, yang biasanya bertingkah seolah-olah melihat ayahnya ketika melihat uang, tetap tidak mengubah ekspresinya. Ia hanya menyimpan uang kertas itu sambil mendengus. Xiao Chen tercengang dan berpikir, Fatih Jin pasti pernah dirugikan oleh Chu Chaoyun sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan memasang ekspresi seperti itu. Mereka terbang menuju lembah Raja Binatang dalam diam. Chu Chaoyun tampak sangat damai selama perjalanan. Sesekali, ia mengajak Xiao Chen mengobrol, membuat orang-orang merasa rileks. Namun, semakin rileks perasaannya, semakin Xiao Chen merasa ada yang salah. Entah mengapa, perasaan yang diberikan Chu Chaoyun padanya jauh lebih berbahaya daripada Hua Yunfei. Ledakan.
Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari langit di depan mereka. Ketiga orang di haluan kapal melihat ke depan dan melihat kapal perang emas Markis Guyi sedang bertempur melawan sekelompok burung raksasa. Burung-burung raksasa itu masing-masing memiliki 3 kepala, dan ketika mereka membentangkan sayapnya, lebar sayapnya mencapai puluhan meter. Dari ketiga kepalanya, satu menyemburkan api, satu gas beracun, dan satu udara dingin. Ia adalah binatang buas yang luar biasa ganas.